Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan 10. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian sampai seputih itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam gereja Katolik kita biasa mengerti atau memahami mengenai transubstansi, di mana substansi anggur dan substansi roti atau substansi gandum misalnya berubah menjadi, yang anggur menjadi darah, lalu yang roti menjadi tubuh Kristus. Tetapi di sini pada bagian ini ada yang namanya transfigurasi, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri dalam bentuk kemuliaannya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis dan teman-teman semuanya, saya tidak akan membicarakan tentang apa itu transfigurasi, tetapi saya mau memikir-mikirkan, mengira-ira apa yang Yohanes, Yakobus, dan Petrus bicarakan di dalam perjalanan pulang. Mereka tentu saja seperti yang dituliskan di dalam Injil itu, mereka membicarakan mengenai bangkit dari antara orang mati. Betul bahwa Tuhan Yesus tidak menginginkan supaya kejadian di gunung itu tidak diceritakan kepada yang lain, teman-teman yang lain, sebelum terjadinya kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, cerita itu bagaimana kira-kira? Kok menjadi bagian dari Injil? Mereka memegang pesan tadi, mereka memegang pesan Tuhan Yesus untuk tidak menceritakan
apa yang ada dalam atau peristiwa apa yang terjadi di gunung. Tetapi mereka juga mempersoalkan apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, di dalam Injil Perjanjian Lama kita paham bahwa Musa tidak diceritakan atau dikisahkan di mana kuburnya. Musa memisahkan diri dari orang-orang Israel lalu pergi ke gunung. Ada tertulis di sana, tidak diketemukan kuburannya. Lalu demikian juga dengan Elia. Elia dikisahkan bahwa dia naik kereta lalu pergi ke hadirat Allah. Tidak mati. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus yang dibicarakan dalam pesannya tadi? Jangan cerita dulu sebelum kebangkitan Tuhan. Bangkit dari antara orang mati, siapa yang mau bangkit? Dan seterusnya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari ketika orang yang sedang berjalan pulang. Siapa yang lalu akan meninggal? Siapa yang lalu akan mati? Apakah Tuhan Yesus akan keadaannya terjadi seperti Elia dan Musa itu? Nah, ini yang bisa misalnya kita menjadi perhatian kita. Kalau dalam peristiwa yang ada semacam awan tadi menaungi mereka, lalu dari sana muncul suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Menguatkan kepada kita semua, menguatkan kepada 3 orang rasul tadi pada saat itu, bahwa sungguh Tuhan Yesus adalah anak Allah yang dikasih, dan supaya kita semua mendengarkannya. Sekali lagi bahwa apa yang dibicarakan, dipersoalkan dalam perjalanan ketika orang itu pasti tidak sampai kepada kesimpulan, karena mereka tidak tahu peristiwa apa yang selanjutnya akan terjadi. Meskipun sebenarnya Tuhan sudah berbicara sebelumnya, sudah menceritakan sebelumnya bahwa Yesus akan melakukan hal-hal ini yang harus mati. Namun itu mungkin tidak akan direwes mereka, karena mereka tidak begitu menyukai itu, karena mereka menginginkan Mesias yang bisa menjadi pemimpin orang Yahudi, pemimpin dalam hal duniawi. Semoga kita semua semakin lama semakin mampu mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, seperti yang tadi disebutkan di dalam awan tadi. Kita diminta mendengarkan Tuhan. Amin. Berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.